Hai, Goli Balai. Holi, balai. Gue tuh punya temen, anggap aja namanya Nanda lah ya. Jadi si Nanda ini orangnya tajir banget, tanahnya di mana-mana. Saking banyaknya tanahnya, pada saat dia datangin tanahnya, ternyata udah milik negara. Negara mana nih? Indonesia apa Indonesia? Ternyata usut punya usut, tanah temen gua yang namanya Nanda dibalik nama oleh oknum BPN. Dan tahu dibalik namanya atas nama siapa? Atas pejabat oknum setempat. Kalau gue jadi temen gue ya, gue mau gue ikhlasin aja deh. Ya kali aja keluarganya bercerai-berai. Amin. Lagian ya, lu kalau ya mampir ke kantor BPN, lu lihat parkiran mobilnya, wih mewah-mewah lu. Padahal kan gajinya kan kalah ya sama pedagang cilok. Lu nggak tahu kan pedagang cilok omsetnya berapa per bulan? 24 juta, weh. Oh iya, gue kan lupa ya. Mereka kan koruptor ya. Goli Balai, holi, balai. Saya Sunarto bersama istri saya Briza adalah perwakilan dari keluarga besar Lee Cheng Lock yang kalau di Sulawesi Utara, terutama di Manado, hampir semua orang tahu bahwa tanah yang ada di Manado itu adalah paling besar dimiliki oleh keluarga Lee Cheng Lock, atau orang menyebut juga, ada yang menyebut juga keluarga Lee Bunyat. Nah, saya dan istri saya berdua kebetulan hari ini diberikan kewenangan oleh keluarga untuk mengurus, di mana sudah berjalan sejak tahun 60 sampai hari ini tidak pernah bisa berhasil. Pertanyaan saya adalah, mengapa begitu sulit untuk mengurus hak-hak yang bersifat waris, dan hambatannya begitu besar menghadapi mereka-mereka yang ada di kisaran institusi negara. Di antaranya adalah pemerintah daerah dan BPN. Saya berharap sekali dengan ada pergantian menteri baru ini, yaitu Pak Hadi Cahyanto, mantan Panglima, sangat berharap dan meletakkan setinggi-tingginya harapan ini agar hal seperti ini, karena kami bukan satu-satunya yang memiliki kasus yang seperti ini, tapi masih banyak lagi yang punya kasus yang sama. Mudah-mudahan Pak Menteri Jenderal bisa membantu kami menyelesaikan masalah yang seperti ini. Terutama kami yang ada di Manado berharap besar, kami sekeluarga besar yang jumlahnya juga cukup banyak, meletakkan harapan setinggi-tingginya kepada Bapak Menteri. Kira-kira itu yang saya harapkan. Halo, saya Nanda. Gue Holi. Kita di Nanda dan Holi Balai Speak Up. Bintang tamu lagi nih yang kedua. Apa nih? Boleh Om perkenalkan siapa namanya? Okay. Baik, saya Sunarto. Lengkapnya Sunarto Hadi Praitno. Dan ini istri saya Briza. Ibu Sunarto. Ibu Briza. Biasanya Briza Sunarto. Ini namanya agak-agak Spanyol ya, Briza ya. Briza. Briza di Spanyol. Iya. Masih mungkin ke bawah sama Spanyol nyolong ya. Oke. Jadi aslinya dari Manado dan Manado. campuran. Okay. Ayah Padang, Ibu Manado. Kalau saya asli Purwokerto, Jawa. Oke. Ya, asli. Gitu. Berarti manis ketemu pedas jadi gimana ya, Om? Ya itulah pedas manis jadi harum manis. Mereka berdua datang ke sini membawa sebuah informasi dan mau didiskusikan nih sama Nanda dan Holi Balai Speak Up. Ini kalau udah yang bawa Holi, biasanya bawanya kasus-kasus yang
besar. Big. Big. Ya. Nanda dan Holly selalu membawa, enggak lah. Ini yang pertama. Ini yang pertama. Tapi yang big yang pertama. Biggest big fish. Umpannya kudu gede nih. Jadi kasusnya apa ini sebenarnya nih? Kalau kita tadi lihat kan, mungkin pemirsa udah lihat ya apa yang disampaikan sama Pak Sunarto. Ada kasus tanah yang dimiliki oleh keluarga besar dari Ibu ya. Iya, betul. Yang keturunan dari Lee Cheng-lok. Lee Cheng-lok. Nah, Lee Cheng-lok ini nguasain lahan di Manado, bro. Dulu. Tapi ini turunannya. Ya. Artinya belum ada sultan-sultan sekarang. Ini udah jadi keluarga sultan. Low profile. Cuma sekarang mengalami satu masalah yang sudah berlarut-larut gitu ya. Ya. Bisa cerita nggak? Oke. Baik, saya ceritakan sedikit sejarah bahwa dulu opanya istri saya, Lee Cheng-lok itu pernah berjaya, pernah menjadi orang terkaya seluruh waktu itu Nusantara, belum ada Indonesia, karena beliau berjaya sebelum kemerdekaan. Jadi namanya masih Nusantara, belum merdeka waktu ya, itu. kerajaan Dan waktu itu masih dalam pemerintahan Belanda, Hindia Belanda. Nah, sampai penguasaannya ekonomi itu hampir Maluku, hampir seluruh Indonesia lah katakanlah ya. Sehingga kekayaan mereka memang luar biasa. Dan orang Sulawesi Utara terutama Manado tahu persis berapa kekayaan terutama yang berbentuk aset, perkebunan, tanah ya. Di Manado, Sulawesi Utara termasuk ke Gorontalo, Makassar, banyak sekali. Nah, kebetulan sebetulnya ini sudah mulai setelah kembali ke sejarah dulu. Setelah opanya Lee Cheng-lok itu dipenggal Jepang pada saat itu. Dipenggal Jepang juga ada sebabnya pada saat itu menurut ceritanya, karena beliau itu diketahui membantu perjuangan untuk republik pada saat itu. Ketahuan sehingga dia dipenggal oleh Jepang. Tiga anak di tahun berapa itu kira-kira? 42. Tahun 42 dipenggal ya. Dipenggal. Sebelum kemerdekaan. Jadi dua anaknya plus dia satu. Anaknya beliau ada 8. Oke. Terus 8 13 nih. 12. 12 sorry. 12. Ya. Anaknya beliau ada 2 istri, ada 12 orang. Ini keturunan keberapa jadi nih? Keempat. Generasi keempat. Generasi ya? keempat. Oke. Bukan saya ya. Berarti udah campur sama orang Nusantara dong. Udah. Iya kan? Ya. Turunan lah ya. Beliau sebenarnya sudah resmi republik kenal. Ya, karena waktu itu kakek buyutnya itu memang Lee Cheng-lok. Lee Cheng-lok itu memang sudah jadi warga negara Indonesia. Sebetulnya pada saat waktu merdeka kan meninggal tahun 42. Oh ya, sebelum merdeka ya. Iya. Oh iya. Tapi keturunannya semua sudah warga negara Indonesia. Oke. Iya, sehingga kalau kemudian merdeka adalah merupakan satu anugerah dari Tuhan untuk memerdekakan bangsa ini, seyogianya kan kekayaannya juga nggak berpindah. Artinya di sini merdeka. Emang berpindah? Lah, bagaimana wong itu semuanya diduduki oleh mayoritas oleh oleh institusi pemerintah. Salah satu contoh ya, Unsrat. Dari 76 hektar, Unsrat menduduki kurang lebih 36 hektar. Kemudian bandara 180 hektar. Bandara itu asal muasalnya itu dari keluarga. Dari Tapi PT dulu ada. Membuktikan bahwa itu adalah ada milik, semua. Itu surat-suratnya ada semua. Dari mulai proses pelelangan sampai kemudian yang airfact per bonding juga kita punya. Sertifikat airfact-nya, kemudian yang agendom juga kita punya agendomnya. Ada buktinya? Ada, mungkin ada. Bisa Sebentar, saya. Ya, jadi ini kelihatannya serius ini, Holly. Soalnya dokumennya kelihatannya tebel-tebel dan ini bukan kopian. Ada yang kopian juga. Ada kopian. Karena aslinya disimpan masih. Oke, salah satu. Ini di sini ada file agendom yang milik NV atau milik perusahaan opanya beliau almarhum. Salah satunya agendom 1945. Itu yang ada di kawasan Unsrat. Sampai rumah sakit Ratumbu Isang ke bawah sampai ke pom bensin. Kemudian 1947 itu yang dari pom bensin terus sampai ke perumahan polisi dan TNI. Itu kurang lebih sekitar 13 hektar. Jadi total yang di kota Manadonya aja berapa?
Kalau yang yang sesuai dengan putusan ini ya, saya tidak melihat yang tidak, karena yang tidak juga banyak. Banyak sebenarnya. Ya, ya. Ini yang sesuai dengan putusan kurang lebih 400 hektar. Ini orang kaya zaman dulu. Saya jelasin enggak, kalau lahirnya dari dulu saya dapat waris. Tapi gue nggak ngerasain juga. Iya. Jadi gini. Ngerasain jadi orang Pemerintah. siapa? Pemerintah. Sekarang pemerintah. Salah satunya hari ini yang Pemerintah dan menguasai aset keluarganya. aset itu. Nah ini bisa Pemerintah dan keluarganya. Pemerintah dan keluarganya. Ya, Pemerintah ini mana benar. kamera? Ini Tolong benar ya. dong. Yang disampaikan benar. Kenapa? Salah satu aset kami yang di daerah Desa Pandu. Desa Pandu itu Kecamatan Bunaken. Ada 98 hektar. Plus minus ya, kurang lebih. Menurut sertifikat 98, tapi katanya diukur terakhir dari 90. Whatever lah. Jadi dari aset yang 98 hektar itu, yang sudah ada jelas-jelas putusannya ada, lengkap bahwa ini dikembalikan kepada ahli waris, tapi yang lucunya juga, pemerintah provinsi sudah mengakui bahwa itu bukan milik negara, miliknya ahli waris. Kemudian Unsrat sendiri yang memakai 14 hektar sudah dikembalikan kepada kami, tapi ketika kita memajukan sertifikat, sudah 6 bulan nggak ada berita apapun. Kami juga nggak ngerti. Ternyata selidik punya selidik, di situ sudah keluar sertifikat 43 sertifikat. Oh, ini agak mirip seperti kasus yang baru kemarin. 4 orang ketahuan kan, yang mau disikat sama Pak Hadi atau BPN. Jadi memanipulasi sertifikat. Nah, ini agak-agak mungkin mirip. Mungkin mirip. Tapi lucu juga. Begitu sertifikat 43 sertifikat yang keluar, begitu ada yang kita tanya, lokasi di mana? Mereka tidak tahu lokasi. Tidak tahu. Sama sekali tidak tahu. Bahkan keren banget. Tepuk tangan dong, tepuk tangan. Ini BPN kelakuannya ya. Iya. Gitu ya. Bahkan 3 dari itu yang dimiliki oleh pejabat. Ini oknum. Bukan BPN kan Bukan lembaga BPN, ya. Jadi oknum. Oknum ya. Sorry oknum. pemirsa. Ya. Ini oknum. Oknum dan keluarganya lagi. Mantan pejabat 3 ini sudah mengembalikan. 1 mantan sekda. Kalau menurut saya mantan sekda Poltim sudah mengembalikan. 2 orang sudah mengembalikan. Plus ada 4 putusan yang sudah mengalahkan mereka semua yang pegang sertifikat ini. Tapi BPN masih bersikukuh bahwa itu milik negara. Saya pernah tanyakan, milik negara yang mana? Bapak milik negara, tapi 43 sertifikat terbit atas nama pribadi. Ini negaranya punya siapa? Dan mengeluarkan sertifikat siapa? Jadi Coba. kalau kita orang awam, biasanya kan suka terjadi masalah, misalnya ada kita dengar ya, ada sertifikat yang tumpang tindih atau ada yang dipalsukan gitu. Jadi ini fakta ya. Ini fakta. Ini fakta. Bukan ucapan isapan jempol, fakta. Karena saya punya jatahnya. Dan bahkan mereka sudah dipanggil oleh kejaksaan, tapi nggak ada satupun nggak ada yang datang. Berarti berarti oknum BPN ini bikin sertifikat kadang suka tidak jelas dasar hukumnya ya. Persis. Dan itu fakta. Fakta. Saya tambah sedikit. Di Sulawesi Utara, terutama di Manado itu, misalnya contoh bahwa sudah sertifikat juga bertumpuk, bisa terbit dari wilayah lain, tapi bisa terbit dari wilayah yang lain. Yang bukan kewenangannya. Harusnya dikeluarkan oleh BPN yang di sini, tapi keluarnya dari keluar yang di sini. Jadi itu juga memang menurut saya satu hal yang Pak Menteri, terutama Pak Menteri BPN sekarang ini, ATR BPN harus betul-betul memperhatikan ini. Karena apa? Banyak hal masyarakat itu dirugikan oleh hal-hal seperti ini. Kasihan ya kalau kemudian yang punya itu adalah punya kemampuan. Kalau enggak, mereka betul-betul miskin. Hilang. Betul-betul. Hilang. Sudah Jadi hilang sama sekali. Apa yang disampaikan oleh almarhum Buya Safi Ma'arif ya, terus juga pernah Pak Prabowo bahwa banyak sekali tanah-tanah di negara Indonesia ini yang dikuasai oleh asing. Ada 80%-an. 80% dimiliki asing. Gitu kan. Jadi 20% dimiliki quote-unquote oleh orang pribumi. Ya, orang Indonesia pribumi. Tapi 20% juga masalahnya tadi. Bermasalah yang 20% semua. bermasalah. Jadi ada sekitar 17 apa 13% itu ya itu mereka-mereka lagi. Iya. Jadi kita cuma nguasain berapa persen aja, nggak sampai 10% kalau nggak salah. Tapi oke. Ini kan menyangkut masalah kelembagaan ya, di mana di dalamnya ada sumber daya manusia di situ,
di BPN kalau terkait tanah gitu ya, BPN, terus kejaksaan gitu kan ya. Kalau dia masuk ke pengadilan, terus mungkin terkait dengan kepolisian gitu kan. Karena biasanya kalau eksekusi tanah Termasuk kan pengadilan juga. dikawal tuh sama polisi. Nah ini sekarang banyak sekali terjadi kasus-kasus terkuak sejak Pak Presiden menginstruksikan, satu contoh misalnya menghentikan HGU gitu kan. Tapi ternyata di lapangan mungkin pernah dengar nggak? Ya, ini menarik. Ini menarik, Pak Anan. Gini, Presiden tegas sekali mengatakan waktu itu bahwa tidak ada atau tidak boleh HGU itu diperpanjang. Ya. Tapi prakteknya ada 1.500 hektar yang sudah lama habis HGU-nya berpindah tangan menjadi milik PT swasta dan diperjualbelikan. Saya sebut aja di daerah Bolang, Mangondo. Ini terjadi. Masih. Kalau menurut catatan harta perusahaan, harta keluarga itu masuk kepada keluarga kami. Itu milik 1.500 hektar. Dulunya milik NV Celebes Local Culture. Gitu. Ini yang ini. Dan itu sudah berpindah tangan. HGU diperpanjang. HGU baru-baru ini. Kemudian sudah pasca Presiden menginstruksikan. Baru ini penjualannya baru kira-kira beberapa bulan yang lalu. Itu sudah terjadi. Kok bisa? Ketika kami dulu menanyakan, nggak bisa, ini tanah negara. Kami ketemu Pak Camat juga sama, nggak, ini tanah negara. Tapi tiba-tiba menjadi tanah swasta dan diperjualbelikan. Nah, negara yang mana? Di mana negara hadir? Bukan negara Indonesia kali Om. Mungkin juga itu. Jangan-jangan negara dari kahyangan itu barangkali gitu. Nah, yang seperti ini deh. Maka sekali lagi, mungkin kami hanya salah satu. Saya yakin banyak sekali. Saya tahu di Manado saja puluhan kasus seperti ini. Ya, yang sama mungkin punya keluarga juga di sana yang dulu hidupnya di Sulawesi Utara. Yang kekayaan juga mungkin banyak, mengalami hal yang sama seperti kita. Mereka selalu beralasan bahwa atau bersandar pada Undang-Undang nomor 2 tahun 58 dan nomor 5 tahun 60. Iya, nomor 58. Bacanya nggak tuntas. Coba tuntaskan bacanya. Maksudnya ya, gimana? Kan? Misalnya ya apapun itu dikembalikan pada Undang-Undang nomor 33. Ya kan? Undang-Undang dasar. Pasal 33. Mensejahterakan rakyat sebesar-besarnya kan, membesarkan rakyat. Karena kan merdeka itu tujuannya untuk kemakmuran rakyat. Ya, kemakmuran rakyat Indonesia. Negara harus melindungi dan mensejahterakan tanah, air dan udara. Untuk kesejahteraan rakyat, bukan untuk kesejahteraan pejabat. Nggak ada itu ceritanya. Keluarganya juga. Iya. Keluarganya. Begitu. Soalnya enak sekarang kalau jadi pejabat. Iya, enak ya. Enak fasilitas macam-macam gitu kan. Sementara rakyatnya begitu-begitu aja. Betul. Yang saya sesara. Nah, itu sebetulnya kenapa kemudian kami perjuangkan, karena salah satu kami buktikan. Kami di Pandu ada 98 hektar yang tadi saya sampaikan tadi, itu kami serahkan kepada masyarakat itu 60%. Kami ambil 40%. 850 kakak kami serai tanah. Sudah diserahkan. Sudah kami serahkan dengan surat. Disaksikan kepala desa, disaksikan para pejabat desa semuanya. Jadi lahan itu punya keluarga. Kemudian diserahkan. Kami serahkan sebagian kepada mereka. Pada warga. Kita hibahkan dari ya. Jumlahnya 400-an kakak. Jadi kurang lebih hampir 50 hektar di wilayah Pandu, Desa Pandu, Kecamatan Punaken. Oke. Kenapa sebetulnya waktu itu pemikiran saya begini? Kenapa diserahkan itu? Iya, kenapa kami serahkan? Kami melihat masyarakat yang tinggal di situ sudah berpuluh-puluh tahun, tidak sepotong pun mempunyai tanah. Hak milik gitu. Hak milik nggak ada. Wah, ini coba bayangkan. Apresiasi nih. Ya. Berpuluh-puluh tahun. Keluarga tapi hebat, tapi kemudian menjadi ironi karena orang yang datang dari luar ini terjadi ketika proses chaos kemarin, ketika proses 98 lah atau reformasi. Bukan antara Acang gitu lah, Acang dan Acong yang di Maluku itu kemarin. Ya. Pengungsian di sana, mereka dapat fasilitas, walaupun kemudian juga cuma sifatnya numpang. Ya. Numpang, mereka cuma dapat. Nah, jadi selama ini yang diurus sekarang apa nih? Tanah yang milik keluarga yang mau diurus itu dari luasan yang sekian ribu hektar itu, ada sebagian udah diserahkan malah kan, dihibahkan. Nah, sekarang
maksudnya nih perjuangan yang udah puluhan tahun ya, 60 tahun lebih kan. 60 tahun lebih. Ini apa sih sebenarnya yang ingin diperjuangkan gitu? Ya, Karena denger-denger Om, selama 60 tahun lebih belum ada 1% pun ya. belum ada. Hanya terus terang kebijaksanaan waktu itu TNI Angkatan Darat yang menyerahkan beberapa unit kepada keluarga dan itu sudah selesai. Tapi belum semua juga. Karena Maksudnya dipakai oleh Angkatan Darat, iya, dan itu dikembalikan. dikembalikan ke Iya, keluarga sudah keluarga. ya. Iya, Sebagian, Kalau nggak salah ada 2 unit. Ada 2 unit, tapi unit. kan dari sekian. Dari sekian maksudnya 2 banyak. unit maksudnya? 2 unit ada kan dulu ada perumahan. Oh. Nah, perumahan yang kemudian dipakai oleh Oke. TNI. Nggak besar lah kalau. Nggak besar, nggak. Makanya itu tadi even Ya, not one- jadi keinginannya gimana? Perjuangan ini kan belum selesai belum nih. selesai. Nah, Kami ini harapannya gimana? harapannya saya begini. Pertama, tolonglah kembalikan itu haknya kepada keluarga. Meminta tolong sama siapa? Kalau tadi saya sebut kalau mau minta tolong ya kepada Pak Menteri lah, yang Pak Menteri yang punya kuasa, Iya. atau pemerintah daerah. Tapi kan Pak Menteri punya birokrat di Birokrasi. bawahnya. That's kan? question. That's my orang-orang ini question. Gimana? Bisa nurut nggak? Kan belum tahu. That's question. Makanya tadi harapan besar saya tumpukan kepada Pak Menteri sekarang ini, Bapak Jenderal ini, Purnawirawan itu, karena saya yakin beliau punya ketegasan. Kita sudah yang lalu-lalu sudah kita mencoba semuanya sama. Ya. Ada pemikiran nggak misalnya kasih masukan sama Menteri ATR BPN ini apabila aparaturnya ya, di bawah beliau ini melakukan tindakan pemalsuan atau tidak menyelesaikan persoalan secara cepat atau apa nih sanksinya misalnya? Ada pikiran apa? Ya. Masukan apa? Saya apresiasi kepada beliau. Baru berapa bulan saya baca di berita-berita di medsos, beliau sudah melakukan gebrakan. Ada satu kelompok oknum BPN-nya sudah ditangkap. Itu apresiasi. Dan saya harap ini nggak cuma satu. Jangan ini cuman baru karena menjabat, habis itu ada mayem lagi. Itu ya mungkin ya. Saya yakin Pak Hadi. Menteri sekarang ini, Pak Hadi ini punya dedikasi yang lain. Dia punya dedikasi yang tinggi. Itu harapan saya. Dan insya Allah itu. Kalau memang beliau sudah apa sih yang kurang beliau? Kekayaan sudah luar biasa. Sudah cukup, Panglima sudah sekian lama. Terus mau apa lagi? Ya kan? Bantu rakyat. Yang lah ya. satu adalah mau membantu untuk kesejahteraan rakyat. Jangan ngomong bohong kesejahteraan rakyat, tapi tanah masih dikuasai oleh para konglomerat semua, ya kan? Kemudian pemerintah daerah juga cara mengelola tanah seperti itu, ya. Bohonglah kalau rakyat bisa sejahtera. Aku berani potong rambutku, gundul rambut. Ya. Dikira potong leher, potong rambut. Kalau rambutnya nggak sakit. Model lo kayak gimana ya? Jadi itu kalau mau saya ya, kalau memang mau mensejahterakan rakyat, ayo tata itu tanah. Saya setuju kemarin ini katanya ada ide bahwa nanti ada bank tanah. Ya. Mas Uli tahu ya, pernah dengar itu ya. Pernah dengar. Bank tanah. Ayo tanah-tanah yang ini yang kalau memang pemerintah punya willingness untuk mensejahterakan rakyat, kembalikan pada kami. Ya, kurang lebih more or less 50% saya bagikan kepada masyarakat. Saya sudah Jadi misalnya diurus deh negara akhirnya menyerahkan. untuk yang perkebunan Ya ya. kan? Misalnya menyerahkan, maka Ya. yang 50% dibagikan Kita kepada bagi rakyat. masyarakat. Oleh keluarga udah rela ya? Rela. Sudah. Contoh saya sudah Masyarakatnya yang mana nih? Ini masyarakat. Kebagian. kalau sultan enggak lah. Ini yang di Yang sana orang yang sudah kecil-kecil menurut. ya, Contoh kasus ekonomi ini ya, ya, bawah contoh ya. begini. Di lingkaran Unsrat itu ada 76 hektar. Ya. 36 diduduki oleh Unsrat. Ada 40 kan? 40 hektar ini yang diduduki oleh masyarakat. Saya tahu mereka juga kesulitan untuk memperoleh sertifikat karena haknya nggak ada. Nah itu yang akan kami kasih kepada mereka. Iya, iya. Tapi negara kan nggak boleh menjadi predator, no. Iya. Negara harus melindungi dan mensejahterakan rakyatnya. Rakyat. Lain kalau kemudian setelah perjuangan merdeka, tiba-tiba sudah merdeka, mereka jadi predator, jadi perampok rakyat, nggak boleh negara. Mungkin misinya sekarang beda-beda kali Om sama pemerintah zaman dulu. Kalau sekarang merampok rakyat. Enggak, tapi yang menarik adalah bahwa tadi sempat ngobrol kita kan, ini sepertinya ada quote unquote perampasan daripada hak-hak rakyat Ya. terhadap tanah-tanah rakyat ini yang terstruktur dan dilindungi sepertinya dilindungi oleh undang-undang. gitu Ya. ya. Nah ini gimana nih bisa menjelaskan? Ya. Kok bisa menyatakan seperti itu ya dari Begini, Pak Winarto, begini. Pak Sunarto? Kita tahu sebelum republik ini ada, tanah ini adalah milik kerajaan mayoritas.
ya kan? Ada yang memang diserahkan kepada pemerintah, ada yang dimiliki oleh kerajaan, ya kan? Tapi sekarang kan kemudian apapun itu dengan dasar undang-undang tadi harus kembali ke pemerintah. Padahal kan terjemahnya nggak seperti itu ANSI. Ini yang menurut saya harus ditata ulang. Jadi reformasi agraria ini menjadi tumpuan paling utama untuk kalau bicara cita-cita kemerdekaan. Baca preambul, ya kan? Untuk apa sih merdeka? Ya Jadi kan? kita merdeka tapi kita nggak punya tanah. Nggak punya tanah. Setelah merdeka ternyata tanah ini berpindah semua. Punya orang semua. Kita Punya orang kontrak semua. istilahnya. Punya kontrak. Oke, kemudian dijadikan misalnya dibatasi segala macam. Dibatasi. Tapi setelah dibatasi, tanah itu berpindah milik orang lain yang belum, ya kan? Dibatasi diganti nama. Diganti nama. Lagi, aduh. Ya kan? Dulu si A di sini punya 5 hektar, ya. Dibatasi enggak, kamu cuma boleh 2 hektar. Tapi setelah itu pindah tangan menjadi punyanya siapa? Nah itu yang tadi kasus yang katanya perpindahan di BPN mengeluarkan ternyata ada 43 sertifikat atas nama nggak tahu siapa pribadi itu siapa, ya. Yang jelas di situ sesungguhnya dasarnya adalah pemilik keluarga ya. Ya. Sesuai juga dengan putusan setelah yang ada. dituntut dimintakan kembali hak dari keluarga, jawabannya ini milik negara. Milik negara. Tapi kok bisa berpindah? Tapi bisa berpindah tangan. Ini aneh kan? Ya, itu. Nah ini Tuntutan negosiasinya yang paling mungkin tuh enggak, apa gitu? sorry, ini lanjut ya. Lanjut. Ini kan masalah hukum jadinya kan. Ini udah diproses belum masalah hukum? Ini orang hukuman ini. Hukuman ya Allah. Lanjut Pak. Sudah proses hukum, bahkan kita sudah inkrah. Ini sudah inkrah, sudah inkrah, sudah PK, sudah ini. Cuma masalahnya itu selalu mengatakan bahwa ini punya negara, ini punya negara. Kalau punya negara jangan keluar sertifikat dong. Pribadi lagi, pejabat lagi. Oh pejabat. Pejabat dari sekian banyak itu 43 itu hanya 2 atau 3 yang orang setempat. Contoh itu bisa pun, sebutkan nama pejabatnya. Saya nggak boleh nyebut lah. Oh, nggak boleh nyebut lah. Oke. Nanti Nggak boleh nyebut. nggak Sebut aja kreatif, kita pokoknya kreatif. begini. Kan ada kan enggak, ini kan udah bicara hukum. Saya daftarnya ada semua di Nah, sini. itu kan ada nama-namanya. Ada namanya, undangannya ada semua. Contoh aja kalau begitu kan jelas tuh ada dasarnya kan. Karena kan di situ panggilan kan maksudnya untuk menyelesaikan persoalan ini gitu. Misalnya contoh pejabat A gitu, ini ada di dalam daftar sini misalnya. Ternyata dia pejabat gitu. Ya, Mas Uli, Mas Nanda, ini panggilan dari Kejaksaan Negeri. Nih, namanya Jahra Murid Budi Boleh Wahono. Ya, silakan tuh. Ini di Zoom nanti ya. Ini sebagai dasar kan. Kita kan bicara berdasarkan data. Ya. Jadi bukan asal ngomong gitu. Iya, tolong nanti yang namanya terdaftar di situ hati-hati ya. Ya, saya juga ini dapat ini, maaf saya bukan mencuri data, nanti saya salah ya. Enggak, Dikira saya mencuri dari Kejaksaan. Saya dapat dari wartawan. Ini yang dapat. Cuman namanya siapa saya lupa. Ya. Ya, itu waktu itu. Nah, ini ada. Kok bisa katanya tanah negara? Bolak-balik ketika kita tanya dan kita minta kebijakan yang mana yang enggak, itu tanah negara. Tanah negara kok bisa keluar 43 sertifikat? Nama Tahu pribadi. kalau rata-rata 2 hektar itu 82 hektar. Sekarang anggap aja misalnya tanah di situ harga 200.000 deh. Hitung aja berapa? Oke, sekarang yang udah diperjuangkan selama 60-an tahun dari sekian besar lahan itu yang sudah kembali berapa persen? Nggak sampai 5%. Nggak sampai. Dengan luasan kira-kira Ya, yang sekarang kembali ya dari kalau kesepakatan berdasarkan kami yang sudah kami terima oleh masyarakat dan pemerintah setempat, sekarang kemungkinan sekitar tadi 98 tambah 20, paling sekitar 100 hektar. baru 100-an hektar yang kembali. Yang harusnya yang sekarang lagi diperjuangkan berapa? 1.000 lebih. Yang sedang diperjuangkan. Yang perjuangkan ya kan, tidak bicara Manado loh ya. Ya. Bicara Jadi keluarga sedang memperjuangkan hak haknya. untuk kembali lagi lahan-lahan tanah yang dikuasai baik oleh negara atau swasta atau yang lain tuh bisa jadi asing gitu kan. Lebih kurang 1.000 hektar. Iya. Artinya gini. Wow. Kalau harganya 1 juta rupiah per meter berapa? Enggak sampai lah. Di sana kan murah. Enggak. Tapi asetnya bisa triliunan kalau gitu. Bisa aset triliunan. Iya. Nah, cuma kan tadi kan proses pengembangan proses nih keadilan. Negosiasi yang paling mungkin tuh pada saat terjadi seperti itu apa ya? Misalnya pemerintah, oke deh gini, gue mau ngurusin lu tapi nanti kita bikin bisnis di lahannya Om nih. Nanti kita gini. Enggak masalah.
ada satu lahan yang kemudian saya sudah sampaikan. Saya sempat ketemu Pak Gubernur Pak Oli dulu 2 kali saya ketemu. Nah, beliau mengatakan, Mas Narto, ngurus tanah yang sabar ya. Ya, saya ngerti. Yang Sampai sabar. putih rambutnya. Sampai putih. Sampai memutih rambutku. Yang sabar. Oke, saya sabar. Cuman masalahnya jangan pingpong lah, ya kan? Kenapa? Kami bangsa Indonesia ini pemilik negara loh, ya. Yang memperjuangkan negara ini nih, buyut saya meninggal karena perang melawan Belanda, perang melawan Jepang. Ini juga sama, dipenggal karena melawan Jepang, ya kan? Berjasa loh. Kakek buyut ini berjasa sekali. Jadi ini kakek buyutnya datang dari Tiongkok. China, ya. Menjadi pejuang juga, gitu kan? Awalnya pedagang ya, pedagang. Tapi merasa punya rasa nasionalisme terhadap tumpah darah Indonesia, gitu kan? Karena ya sekarang kan juga kita lihatlah, menilai sendirilah, masyarakat menilai sendiri mana silakan. yang orang-orang pejuang, mana yang hanya mementingkan kepentingan pribadi atau kelompoknya kan gitu ya. Jadi gini, saya garis bawah ya, nambahin sedikit yang Mas Nanda sampaikan bahwa keinginan kami sebetulnya, oke lah kalau memang negara memerlukan, bicarakan sama kita, ya kan? Terus nanti kita seperti apa? Saya setuju. Ini sisanya nanti taruh di bank tanah, kemudian dikembalikan kepada kami berapa, kepada masyarakat berapa, sesuai dengan keperluan perencanaan pembangunan daerah masing-masing. Artinya kan? ikut mendukung program ya. itu, iya. Jadi ibaratnya 1.000 hektar, oke deh, saya dapat kompensasi gitu ya, kan. misalnya berapa? Oke, ini sesuai dengan undang-undang, misalnya dengan undang-undang kan harusnya saya dapat pengembalian. Minimal pengembalian kan 20% kalau nggak salah saya baca ya. 20% dikembalikan. Kan kalau misalnya kita, udah kamu ngapa-ngapain kamu dapat 20%. Jadi dari 1.000 hektar 200 hektar. Iya gitu. Ya. Tapi saya minta masyarakat harus dapat yang dari sisanya. Yang dari itu. Kenapa? Saya penting mereka supaya mereka bisa hidup sejahtera sesuai dengan cita-cita kemerdekaan. Jangan ini yang sederhana pejabatnya, ya kan? Pejabatnya kaya. Oh, luar biasa. Coba lihat. Orang kaya sih boleh ya. Kaya sih boleh. Tapi kalau ngerampas? Jangan. Kan hidup nggak cuma di dunia. Nanti di akhirat kan juga ada kehidupan toh. Siapa tahu di kuburan dibangun gedung di atas kuburan ya. Oke. Tanya lagi nggak? Udah cukup itu aja Om. Udah habis pertanyaan. Oke, jadi salah satu saya garis bawahi. Saya senang sekali dengan anak-anak muda yang punya semangat. Saya setengah muda. Enggak lah, masih muda. Saya aja masih menganggap muda. Oh, iya kan? Setengah muda, setengah tua. Menurut WHO, 70 itu muda, ya kan? 80 sampai 90 STW, 90 baru tua kan? Gitu. Jadi saya masih muda. Sepakat. Ya, jadi gini, saya berharap pesanlah kepada pemerintah, tolong peka, hadirlah pada setiap momen masalah yang ada di setiap elemen masyarakat. Jangan berkutat untuk urusan-urusan yang, saya jujur, jangan berkutat urusan untuk memperkaya diri sendiri dan keluarganya. Tapi perhatikan. Ya, saya boleh ngomong pribadi, sejarah nih ya. Saya pendiri Jokowi Mania. Ya. Saya yang mendirikan Jokowi Mania di tahun 2014. Saya lah yang keliling itu kemana-mana. Ketuanya sekarang Immanuel. Dialah junior saya. Dia anak asuh saya. Dia udah seperti anak saya. Cuma belakangan aja mungkin kepleset. Itu tanpa koordinasi sama saya, itu urusannya dia. Tapi yang jelas saya mendirikan Jokowi itu karena saya apa? Saya sangat senang dengan Pak Jokowi. Dengan sikap, sopan santun dan segala macam. Saya yakin Jokowi baik. Tapi ingat, Jokowi tidak sendirian. Lingkungannya harus diperhatikan. Iya betul. Ya kan? Kalau memang Pak Jokowi mau menyelesaikan tugasnya dengan meletakkan legacy, maka lakukan ini. Selesaikan masalah agraria. Dan menurut saya cocok sudah. Pak Menterinya itu jenderal, ya, dan punya kekuatan. Jadi kita dukung ya. Ya, kita dukung. Pak Menteri kerjanya supaya mensikat semua mafia tanah di Indonesia. Oke. Terima kasih udah nonton podcast ini sampai dengan selesai. Jangan lupa di like, subscribe, dan di komen sebanyak-banyaknya. Terima kasih, dadah.